Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Gani Prastyo Aji dalam program Fibis Fokus. Dalam Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai negara-negara yang tergabung dalam Next 11 atau 11 negara yang telah diidentifikasi oleh Bank Investasi Goldman Sachs dan juga ekonom yang merupakan chairman dari perusahaan tersebut sebagai 11 negara yang berpotensi menjadi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada abad ke-21. Kita mengenal bahwa Jim O'Neill ini merupakan orang yang juga menciptakan akronim BRIC, yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina, yang merupakan 4 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat masif, terutama Cina yang saat ini menjadi motor ekonomi dunia. Nah, dari orang yang sama ini juga telah lahir istilah baru yaitu Next 11 dan juga MIS yang nanti akan lebih lanjut kita bahas, yaitu negara-negara yang paling dominan atau paling mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Di sini Next 11 terdiri dari 11 negara yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Turki, Korea Selatan atau South Korea, dan Vietnam. Negara-negara tersebut memiliki strata tersendiri di mana dari Next 11 ini terbagi dalam 4 strata. Yang pertama adalah negara ekonomi maju yaitu Korea Selatan, lalu negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas termasuk Meksiko, Turki, Indonesia, Filipina, dan Iran. Lalu untuk negara dengan pendapatan menengah ke bawah adalah Nigeria, Pakistan, Vietnam, dan juga Mesir. Sementara untuk negara miskin, tergolong miskin adalah Bangladesh. Keunggulan dari negara-negara Next 11 ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil selama beberapa tahun belakangan. Sementara itu untuk persentase pertumbuhan bursa saham Next 11 dapat dilihat bahwa rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak awal bulan Januari 2012 lalu, terkecuali Bangladesh yang tampak mengalami penurunan sebesar 23,3% dan juga Iran yang bursa sahamnya turun sebesar 2,9%. Dari negara-negara Next 11 tersebut terlihat bahwa negara yang bursa sahamnya mengalami kenaikan terbesar adalah Mesir, naik 36,64%. Pakistan mengalami kenaikan 31,34%, lalu disusul oleh Turki yang naik 26,33%, Vietnam naik 21,99%, Filipina naik sebesar 18,87%, lalu Nigeria menyusul dengan 11,75%, dan disusul Meksiko 9,4%, Indonesia 7,08%, dan Korea Selatan sebesar 6,25%. Di sini saya juga memiliki data perbandingan GDP dari negara Next 11, di mana memang ada 4 negara yang memiliki GDP paling tinggi atau paling besar di antara 11 negara tersebut, yaitu Meksiko, Korea Selatan, Indonesia, dan Turki. Nah, keempat negara ini adalah negara-negara yang diakronimkan menjadi MIS: Meksiko, Indonesia, Turki, dan South Korea. Di sini 4 negara ini digadang-gadang akan menjadi BRIC yang berikutnya. Kita dapat lihat bahwa pada tahun 2011 ada 4 negara yang paling dominan di antara negara-negara Next 11 yang pada tahun 2011 lalu GDP-nya mencakup 73% dari keseluruhan GDP dari negara Next 11 tersebut. Di sini juga dibandingkan dengan BRIC memang masih di bawah BRIC, di mana GDP total dari negara-negara BRIC mencapai 13,5 triliun dolar. Sementara untuk negara-negara MIS GDP-nya hanya sekitar 30% dari GDP BRIC atau hanya sebesar 3,9 triliun dolar. Akan tetapi memang untuk negara-negara yang tergabung di dalam Next 11 ini memiliki kecenderungan untuk mengalami pertumbuhan yang lebih baik, sementara kita melihat negara-negara BRIC justru mengalami penurunan.
terlihat bahwa ekonomi negara-negara di Brazil, Rusia, juga India dan Cina mengalami perlambatan, terutama India yang tampak mengalami perlambatan terburuk dalam 3 tahun belakangan pada kuartal kedua lalu. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang cukup mengesankan, di mana di antara negara-negara MIS tersebut adalah Indonesia. Tentunya prestasi ini cukup membanggakan bagi Indonesia. Sebenarnya bagaimana Gani figur-figur ekonomi Indonesia sehingga Indonesia mampu atau pantas untuk menyandang nama MIS ini? Ya, Indonesia sendiri merupakan negara yang terpadat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, di mana negara-negara BRIC ditambah Indonesia sendiri saja sudah mewakili 42,3% dari total populasi di seluruh dunia, dan total GDP dari negara-negara tersebut sudah mewakili sekitar 15% dari total GDP negara-negara seluruh dunia, dan negara-negara tersebut juga merupakan anggota dari G20, di mana Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara dari G20 yang menurunkan tingkat rasio utang terhadap GDP-nya. Mari kita lihat untuk diagram GDP berikut, di mana pada tahun 2011 GDP Indonesia berada pada level 846 miliar dolar Amerika. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,85% dibanding dengan GDP tahun sebelumnya, di mana peningkatan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, di mana GDP-nya mengalami kenaikan sebesar 31%. Peningkatan GDP tersebut mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2010. Dan pada saat ini GDP Indonesia sendiri memberikan kontribusi sebesar 1,14% terhadap GDP dari total seluruh negara di dunia. Dan dilihat dari pertumbuhannya, GDP Indonesia pada kuartal kedua tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan dengan total GDP di kuartal 1 tahun 2012. Sedangkan sejak tahun 2005 hingga tahun 2012 sendiri, pertumbuhan rata-rata GDP Indonesia sebesar 1,5%. Dan jika dilihat beberapa tahun terakhir, atau bisa dikatakan sepanjang sejarah Indonesia, pertumbuhan GDP Indonesia tertinggi yaitu berada pada kuartal ketiga tahun 2009, yaitu sebesar 3,82%. Itu adalah dari GDP. Dan bagaimana dengan inflasi Indonesia sendiri, di mana dapat kita ketahui pada inflasi terakhir Juli 2012, Indonesia memiliki inflasi sebesar 4,56%. Hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni, sebesar 4,53%. Dan jika kita lihat sejarahnya, Indonesia memiliki rata-rata inflasi sebesar 12,2%, yaitu tertinggi. Indonesia mengalami inflasi tertinggi yaitu pada tahun 1998 yang mencapai 82,4%. Dan dapat dilihat pada grafiknya bahwa dalam 4 bulan terakhir inflasi Indonesia cukup stabil di kisaran 4,5%. Hal tersebut yang membuat Bank Indonesia tidak merubah BI rate-nya di angka 5,75%. Dan selain itu dapat dilihat dari Indonesia Consumer Confidence, di mana sejak tahun 2008 di mana Indonesia terkena dampak krisis keuangan global, Indonesian Consumer Confidence-nya mengalami peningkatan, di mana terakhir yaitu pada kuartal kedua tahun 2012 mencapai 108,77. Consumer confidence ini merupakan tingkat optimisme yang dirasakan para konsumen mengenai ekonomi secara keseluruhan dengan tingkat keuangannya, di mana indikator tersebut adalah berapa besar kemampuan mereka dalam membelanjakan pendapatan terhadap kondisi perekonomiannya. Dan dapat dilihat sejak tahun 2008 mengalami peningkatan, di mana 2008 turun dari 109,48 menjadi 93,84. Dan jika dilihat dari iklim investasinya terhadap pasar modal di Indonesia,
di mana dapat dilihat sejak tahun awal 2011 hingga 2012 nampaknya IHSG mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sempat menyentuh di level 4.123 pada pertengahan 2011, kemudian mengalami anjlok yang cukup besar karena adanya krisis di Eropa, sehingga mencapai level terendahnya selama 1 tahun di 3.700. Kemudian pada recovery-nya pada IHSG di tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2012 ini. Dapat dilihat pada pertengahan tahun 2012, tepatnya pada bulan Mei lalu, IHSG sempat mencapai puncak tertingginya sepanjang sejarahnya di level 4.234,73. Dan secara year on year atau dalam 1 tahun terakhir, IHSG mengalami pertumbuhan sebesar 10,53%. Dengan volume rata-rata perharinya sekitar 4 triliun rupiah. Demikian adalah penjelasan mengenai beberapa faktor mengapa Indonesia masuk ke dalam negara-negara yang memiliki GDP tertinggi di anggota Next 11. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bersama saya Gani Prasetyo Aji dan rekan saya Ika Akbarwati, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam Fibis.